sudah bergabung kembali, dan insya Allah kita akan melanjutkan tema kita, misteri siapakah yang bangkit dari kubur pada hari ketiga versi Bible. Demikian jawaban saya. Misteri siapa yang bangkit pada hari ketiga? Yesus dan Ananias. Judas of Galilea. Yang ketiga, Simon, orang Perea, yang dibangkitkan Gabriel dengan kata-kata, "Hai kamu, bangun." Demikian Ustaz. Siapakah Ananias dalam Alkitab? Ananias adalah seorang Kristen pada abad pertama Masehi di kota Damsyik atau Damaskus yang disebut dalam Perjanjian Baru Alkitab Kristen. Kisah para Rasul mencatat bahwa ia disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan kebutaan Saulus, yang kelak dikenal sebagai Rasul Paulus dan membaptiskannya menjadi orang Kristen. Istri Ananias bernama Safira. Ananias dan Safira adalah dua orang dalam gereja mula-mula yang berkomplot untuk berdusta. Harta hasil penjualan tanahnya tidak diberikan seluruhnya sebagai persembahan di dekat kaki rasul-rasul, termasuk Petrus. Namun, atas kuasa Roh Kudus, perbuatan mereka diketahui dan mereka dikatakan mendustai Roh Kudus karena dikuasai iblis. Lalu keduanya mati, yang pertama Ananias, lalu 3 jam kemudian Safira, yang bersaksi sama, dusta, dengan suaminya. Kematian suami istri ini sangatlah dramatis. Menurut Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga 11, Simon beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah, namun keduanya bersepakat untuk tidak menyetorkan sebagian dari hasil penjualan itu kepada Roh Kudus. Hanya sebagian dari hasil penjualannya yang diserahkan kepada Roh Kudus dengan meletakkannya di kaki para rasul yang akan mendoakannya. Pada zaman itu adalah lahirnya gereja mula-mula, di mana Ananias seorang pemilik tanah yang sangat luas menjual sebidang tanahnya dan hasilnya tidak seluruhnya diserahkan kepada Roh Kudus untuk didoakan pemberkatannya. Mereka suami istri sudah mendustai Roh Kudus. Lalu Petrus menegurnya dan berkata pasal 5 ayat 3, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Pasal 5 ayat 4 Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Pasal 5 ayat 5 Ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. 3 jam kemudian datanglah istri Ananias, Safira, di mana ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pasal 5 ayat 9 kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Pasal 5 ayat 10 Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Simon Petrus dianggap sebagai seorang yang berwibawa dan dapat menentukan nilai moral dalam kehidupan orang Kristen waktu itu, bahkan dia dipenuhi Roh Kudus sehingga dapat mengetahui seseorang yang sedang berbohong. Petrus tidak pernah berkata bahwa mayat Ananias bangkit kembali dari kuburnya pada hari ketiga kematiannya. Simon of Peraya atau Simon dari Peraya, atau dikenal juga sebagai Simon ben Yosef. Simon, seorang budak dari Peraya hidup pada tahun 4 SM dan semasa hidupnya merupakan seorang hamba dari Raja Herodes Agung. Pada saat meninggalnya Herodes Agung terjadi beberapa pemberontakan melawan pemerintahan putra dan penerus Raja Herodes Agung bernama Herodes Archelaus. Salah satu pemberontaknya adalah Simon dari Peraya, yang mengklaim dirinya sebagai raja, pengganti Raja Herodes Agung. Ia memasang mahkota Raja Herodes Agung di kepalanya dan memperlihatkannya pada banyak orang. Beberapa bentuk pemberontakannya antara lain dengan cara menghasut para rakyat untuk memihaknya, lalu membakar istana kerajaan di Yericho dan menjarah apa yang tersisa di dalamnya. Dia juga membakar banyak rumah raja lainnya di beberapa tempat di negaranya, menghancurkannya dan mengizinkan orang-orang yang bersamanya mengambil apa yang tersisa di dalamnya sebagai mangsa. Namun pemberontakan ini tidak berselang lama, karena Gratus, sang komandan infanteri Herodes bertindak cepat dan ingin menangkap Simon. Maka perang pun terjadi antara pasukan Gratus yaitu tentara Romawi, melawan para komplotan Simon. Simon terdesak, hingga mencoba menyelamatkan dirinya dengan menyusuri banyak lembah-lembah. Tetapi Gratus lebih gesit menyusulnya lalu memenggal kepala Simon. Simon tewas di lembah itu.
Setelah seminggu pertempuran reda, Gratus datang menghadap Herodes Archelaus putra dan penerus kerajaan dari Raja Herodes Agung dengan menyerahkan penggalan kepala dari Simon serta menyerahkan mahkota raja yang sempat dicuri Simon, sebagai tanda kesetiaannya kepada raja. Yudas dari Galilea. Yudas adalah seorang Yahudi yang hidup pada abad pertama Masehi yang disebut antara lain dalam di bagian Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen dan kitab sejarah Yahudi abad itu. Menurut sejarawan Flavius Josephus, Yudas, yang berasal dari kota Gamala di Galilea, dan Zadok, atau Saduk, seorang Farisi mendirikan kelompok orang Zelot, yang disebut Josephus sebagai sekte keempat, selain golongan Saduki, Farisi dan Eseni. Salah satu dari 12 murid utama Yesus Kristus, adalah Simon orang Zelot. Josephus menyalahkan para pemimpin orang Zelot ini karena menghasut orang-orang muda untuk memberontak. Mengatakan bahwa pajak sama saja dengan masuk perbudakan dan mendorong bangsa Israel untuk memperjuangkan kemerdekaan dari Romawi, seakan-akan ini akan membawa kebahagiaan. Mereka ini memberontak pada saat Quirinius menjalankan sensus di akhir masa pemerintahan Archelaus, raja orang Yahudi, anak Herodes Agung ini terjadi sekitar tahun 6 Masehi. Yudas dari Galilea ini disebut oleh Rabbi Gamaliel pada saat menasehati Sanhedrin untuk berhati-hati menangani murid-murid Yesus Kristus di Yerusalem. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta, supaya orang-orang itu, yakni para murid-murid Yesus, disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik, apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini? Sebab dahulu telah muncul si Teudas, yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini, mungkin ternyata juga nanti, bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Gamaliel menyebut Yudas memberontak pada waktu pendaftaran penduduk, yang dianggap sama dengan sensus yang dilakukan Quirinius yang dilaporkan oleh Flavius Josephus. Ini membuktikan keakuratan catatan Lukas dalam Kisah Para Rasul. Josephus tidak menyebut matinya Yudas, tetapi di bagian lain, ia mencatat matinya kedua anak Yudas. Dan di samping itu, anak-anak Yudas dari Galilea juga dibunuh. Ini adalah Yudas yang menyebabkan rakyat memberontak terhadap orang-orang Romawi ketika Quirinius datang untuk menghitung penduduk Yudea, yang kami catat di kitab sebelumnya. Nama anak-anaknya itu adalah Yakobus, James, dan Simon, yang disalibkan atas perintah Alexander, Prokurator Tiberius Julius Alexander. Sekitar tahun 46 Yudas tewas dalam pertempuran pemberontakannya menentang pelaksanaan pendaftaran penduduk. Dari 3 perikop di atas ini tergambar bahwa tidak seorang pun dari 3 tokoh yang disebutkan Kainama sebagai orang yang disalib dan mati lalu bangkit dari kuburnya pada hari ketiga sebagaimana dia sebut menurut versi Bible. Yesus ben Ananias, Simon dari Peraya dan Yudas dari Galilea ketiganya tewas secara mengenaskan namun tak seorang pun yang mati di kayu salib dan tidak pernah bangkit kembali dari kuburnya hingga sekarang. Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.